Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang telah kami rangkum yang bertema ilmu sosial dan humaniora. Dalam hal ini mencakup aturan-aturan dalam ilmu sosial dan humaniora, pengenalan fenomenologi, hermeneutika, dan teori kritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek aturan-aturan sosial. Objek aturan-aturan sosial adalah manusia, masyarakat, dan ketertiban. Ini adalah termasuk salah satu unsur harus selalu dipahami di kehidupan sosial. Manusia dengan masyarakat bukankah sama? Kita manusia, kita terjun ke masyarakat luas. Di masyarakat itu kita mulai mengenal tata tertib. Tata tertib itu berbagai macam. Tata tertib di sekolah, dalam keluarga, tata tertib di lingkungan sekitar, dan yang namanya tata tertib itu harus dipatuhi agar kehidupan kita aman, tentram, dan damai. Biasanya aturan juga sering disebut dengan istilah norma. Di sini saya akan menjelaskan beberapa norma, yaitu yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma adat. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama itu adalah dari perintah-perintahnya atau larangan-larangannya. Larangannya itu semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan apabila kita melanggar, maka akan ada hukumannya. Hukumannya berupa siksaan nanti dengar. Contohnya adalah sholat. Kita sudah diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Apabila kita melanggar salah satu atau tidak mengerjakan salah satu sholat tersebut, nanti kita akan dihisab atau disiksa atau dihukum di akhirat nanti. Terus yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari lubuk hati manusia atau sanubari manusia. Biasanya kita juga sering dengar kesusilaan itu hubungannya dengan pergaulan bebas. Contoh dari norma kesusilaan adalah pakaian kita harus mengikuti sikon dan kondisi. Kita harus berbicara dengan baik, meminta maaf jika salah, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini sering kita sebut dengan sopan, santun, tata krama, ataupun adat istiadat. Dalam norma kesopanan itu ada yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan ada yang tidak berlaku bagi seluruh masyarakat. Kok bisa ya ada perbedaan seperti itu? Kita berbicara untuk berlaku bagi seluruh masyarakat. Ada sopan santun dan tata krama. Contohnya, kita harus menghormati orang yang lebih tua berbicara. Terus berbicara dengan yang sopan, tidak menyela pembicaraan orang, dan lain-lain. Ada yang namanya adat istiadat di suatu daerah dan daerah lain, itu semua berbeda. Terus yang keempat ada namanya norma hukum. Norma hukum ini aturannya dibuat oleh lembaga kekuasaan atau lembaga pemerintah, dan norma hukum biasanya kaitannya dengan undang-undang, dan undang-undang ini apabila dilanggar kita akan dapat sanksi dari pemerintah. Keistimewaan norma hukum itu sifatnya memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Contohnya pandemi COVID, kita semua juga keluar rumah membutuhkan sesuatu atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teman atau yang lainnya. Nah, kita harus memakai masker kemana saja. Dan apabila kita melanggar tidak memakai masker keluar rumah, pasti kita akan mendapatkan sanksi dari lembaga-lembaga tertentu. Terus yang terakhir ada namanya norma adat. Dan norma adat ini dibuat manusia itu sendiri, jadi dianggap sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adat ini tradisi yang turun-temurun
yang diturunkan atau diwariskan dan dijaga kelestariannya agar dapat dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Sanksi dari norma adat ini, apabila kita tidak mengikuti aturan norma adat ini yang sudah berlaku, biasanya kita dikucilkan atau kita jadi uber atau omongan-omongan oleh masyarakat itu sendiri, karena aturan ataupun sanksi dibuat oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu cara mana yang sebaiknya diterapkan pengendalian sosial. Nah, berbagai cara pada prinsipnya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan atau yang disebut persuasif ataupun dengan paksaan koersif. Cara mana yang sebaiknya diterapkan tergantung pada siapa pengendalian sosial tersebut hendak diperlukan dan dalam keadilan yang bagaimana akan dilaksanakan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu di dalam masyarakat yang tentram. Cara-cara persuasif atau tanpa kekerasan akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat yang tentram, sebagian besar dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga. Namun demikian, meskipun bagaimana tentramnya suatu masyarakat, pasti masih dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang terhadap mereka yang melakukan penyimpangan. Diperlukan suatu paksaan agar tidak terjadi goncangan-goncangan yang mengganggu ketentraman yang telah ada. Yang kedua yaitu dengan paksaan atau koersif sering diperlukan di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Dalam keadaan seperti itu, pengendalian sosial membentuk kaidah-kaidah baru untuk menggantikan kaidah-kaidah lama yang telah goyah. Cara-cara menggunakan kekerasan ada batas-batasannya. Tidak selalu dapat diterapkan. Biasanya, kekerasan menimbulkan reaksi negatif. Reaksi negatif tersebut selalu mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agen of social control berada dalam keadaan lemah. Terus yang terakhir yaitu teknik compulsion dan persuasion. Dalam compulsion diciptakan situasi demikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Sedangkan pada persuasion, norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampaiannya dengan harapan bahwa hal tersebut masuk aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian, maka orang tidak akan mengubah sikapnya sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Abu Yazid dengan NIM 204026014 akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam ilmu sosial dan humaniora. Berdasarkan materi sebagai objek yang diteliti serta pendekatan yang digunakan, dapatlah kita kelompokkan secara garis besar menjadi 2 kelompok keilmuan, yaitu ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Bidang ilmu-ilmu kealaman mencakup hal-hal yang fisis chemis, hal yang tidak hidup, makhluk biotis, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk psikis atau naluriah binatang, dan juga mencakup manusia sejauh ditinjau dari aspek fisis chemis, aspek biotis, dan aspek psikis. Kelompok ilmu-ilmu humanistik bersangkutan dengan aspek-aspek tingkah laku manusiawi. Pada dasarnya berobjekkan hasil atau ekspresi roh manusia yang dalam wujudnya tampak sebagai bahasa, permainan syair, agama, institusi, bentuk-bentuk kelembagaan, dan sebagainya. Objek ilmu humanistik ini merupakan gejala yang dapat diamati dan dinalar sebagai suatu fakta empiris, tetapi sekaligus termuat di dalamnya arti, nilai, dan tujuan. Secara etimologis, humaniora berasal dari bahasa Latin yaitu humanus, yang berarti manusiawi. Atas dasar pengertian tersebut, Hasan Sadli mendefinisikan humaniora sebagai ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi. Maksud dari manusiawi di sini adalah manusiawi yang berbudaya. Dan selanjutnya, menurut Nugroho Noto Susanto, humaniora sebagai bidang studi yang berusaha menafsirkan makna kehidupan manusia di dunia dan berusaha mempertinggi martabat kehidupan
dan eksistensi manusia. Dipandang dari tujuannya, humaniora adalah suatu bidang ilmu yang dapat membina manusia menjadi manusia seutuhnya. Ilmu humaniora merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatiannya pada sisi hasil kreasi kemanusiaan manusia. Humanities aspects, secara metafisik maupun fisik, meliputi keyakinan, ide-ide estetika, etika, hukum, bahasa, pengalaman hidup, dan adat istiadat. Jadi objek kajiannya berwujud dimensi halus, realitas yang tersembunyi, dan fenomena kultural yang tersimbolisasi sistem bahasa, adat istiadat atau tradisi, hukum, seni, dan lain sebagainya. Berbagai fenomena kebudayaan itu memerlukan pemahaman dan penafsiran terhadapnya menurut masyarakat pemangku budaya tersebut masing-masing. Dalam konteks ini, menurut Ikhwansyah Tampu Bolon, bidang ilmu-ilmu humaniora bertugas untuk mengkaji, menggambarkan, dan memaknai secara interpretatif fenomena kebudayaan manusia dengan menggunakan perspektif ilmu secara monodisipliner, yaitu perspektif yang menggunakan satu sudut pandang disiplin ilmu-ilmu budaya secara parsial dan spesial. Objek ilmu-ilmu sosial humanistik ini merupakan gejala yang dapat diamati dan dinalar sebagai satu fakta empiris, tetapi sekaligus termuat di dalamnya arti, nilai, dan tujuan. Pada kenyataannya, manusia berbeda dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, serta makhluk yang tidak hidup. Manusia memiliki kelebihan pada aspek rohani, yaitu kemampuan merasa maupun berkehendak. Apa yang dilakukan manusia merupakan hasil pertimbangan pikirannya serta atas dasar pilihan kehendak bebasnya. Lapangan penyidikan ilmu humaniora meliputi apa yang diperbuat manusia dalam dunianya serta yang dipikirkan tentang dunia tersebut. Ilmu humaniora mempunyai ciri khas, yaitu normatif teologis. Ilmu humaniora berusaha untuk menemukan arti, nilai, dan tujuan. Ilmu humaniora pada umumnya menggunakan metodologi yang disebut metode linier. Metode linier memiliki 3 tahap, yaitu persepsi, konsepsi, dan prediksi. Persepsi adalah penangkapan data melalui indera, dan konsepsi adalah pengolahan data dan penyusunannya dalam suatu sistem. Dan prediksi adalah penyimpulannya dan sekaligus peramalannya. Sekian, terima kasih. Di sini saya atas nama Lailatul Rizkiyah dengan nomor NIM 2004026044. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fenomenologi. Pada pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian fenomenologi. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam fenomenologi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata painestai yang mempunyai arti menampakkan dan menunjukkan diri sendiri. Sedangkan secara etimologis, fenomenologi itu berasal dari 2 kata atau gabungan dari 2 kata. Yang pertama itu kata fenomenon dan logos. Seperti yang sudah kita pahami bahwa arti logos itu sendiri itu sebuah ilmu. Sedangkan fenomenon itu mempunyai arti sesuatu yang tampak atau yang terlihat karena cahaya. Istilah fenomenologi itu pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert pada abad 18. Sedangkan Edmund Husserl itu yang telah mempopulerkan fenomenologi sebagai sebuah metode dalam menemukan hakikat segala sesuatu. Jadi dapat kita pahami bahwa fenomenologi itu adalah suatu disiplin atau metode penyelidikan yang luas dalam filsafat yang berdasarkan pada premis bahwa realitas itu terdiri dari objek dan peristiwa atau bisa disebut fenomena, seperti yang dirasakan atau dapat kita pahami oleh kesadaran manusia. Nah, bahwasanya fenomenologi itu kan sebuah studi tentang pengalaman dan bagaimana kita mengalami.
bahwa ia mempelajari struktur pengalaman sadar yang dialami dari sudut pandang subjektif atau orang pertama, bersama dengan intensionalitas atau cara pengalaman diarahkan ke objek tertentu di dunia. Nah, pengalaman dalam arti fenomenologi itu tidak hanya mencangkup pengalaman persepsi sensorik yang relatif pasif, tetapi juga imajinasi, pikiran, emosi, keinginan, kemauan, dan tindakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam fenomenologi. Yang pertama yaitu ada prinsip epoche dan eidetic vision. Kata epoche itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti menunda putusan atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Metode epoche merupakan langkah pertama untuk mencapai esensi fenomena dengan menunda putusan terlebih dahulu. Epoche juga bisa diartikan sebagai tanda kurung atau braketing terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari sesuatu fenomena yang tampil tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Husserl mengatakan bahwa epoche itu merupakan thesis of the natural standpoint, atau artinya tesis tentang pendirian yang natural, dalam artian bahwa fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presuposisi pengamat. Kemudian ada prinsip eidetic vision. Eidetic vision ini juga bisa disebut sebagai reduksi, yakni menyaring fenomena untuk sampai ke eidiosnya, sampai ke intisarinya atau yang sejatinya. Nah, hasil dari proses reduksi ini disebut Wesentau, atau artinya sampai pada hakikatnya. Dari penjelasan di atas, itu dapat kita pahami bahwa fenomenologi itu berusaha menangkap fenomena sebagaimana adanya atau menurut penampakannya sendiri. Sedangkan menurut penjelasan Elliston, bahwa fenomenologi itu dapat berarti membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dirinya sendiri dan dalam batas-batas dirinya sendiri, sebagaimana ia dapat menunjukkan dirinya melalui dan dari dirinya sendiri. Sedangkan menurut J. van der Lau, bahwa fenomenologi itu mencari atau mengamati sebuah fenomena sebagaimana yang tampak. Dalam hal ini, itu ada 3 prinsip yang tercakup di dalamnya. Yang pertama, bahwa sesuatu itu harus berwujud. Kemudian yang kedua, bahwa sesuatu itu harus tampak. Kemudian yang ketiga, bahwa karena sesuatu itu tampak dengan tepat, maka ia merupakan sebuah fenomena. Penampakan itu menunjukkan kesamaan antara yang tampak dengan yang diterima oleh si pengamat tanpa melakukan sebuah modifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada konsep dunia kehidupan atau bisa disebut Lebenswelt. Fenomenologi itu tidak bisa ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep Lebenswelt atau dunia kehidupan. Konsep ini begitu penting sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial, serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan. Dunia kehidupan ini merupakan unsur-unsur sehari-hari yang membentuk kenyataan kita, yakni unsur dunia sehari-hari yang kita libati dan hidup sebelum kita menteorikannya atau merefleksikannya secara filosofis.
dan konsep dunia klan ini itu dapat memberikan sebuah inspirasi yang sangat kaya kepada ilmu-ilmu sosial. Karena ilmu-ilmu ini menafsirkan suatu dunia, yaitu dunia sosial. Bahwasanya dunia kehidupan sosial itu tidak dapat kita ketahui begitu saja melalui observasi seperti dalam sebuah eksperimen ilmu-ilmu kealaman. Melainkan dunia kehidupan sosial ini harus melalui sebuah pemahaman. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengenalan hermeneutika yang akan dibawakan oleh Hidayatun-Nisa dengan NIM 20040260058. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika diruntut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pada apa yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyudur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol sebuah duta yang dibebani dengan misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, oleh karena itu, hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Pri Hermeneus karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Dalam kitab tradisi Kristen sejak abad 3 Masehi, gereja yang dikenal dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Eropa memasuki masa pencerahan pada akhir abad 18 Masehi sampai awal 19 Masehi, kajian-kajian hermeneutika yang dilakukan pada abad pengetahuan pertengahan dinilai tidak berbeda sama sekali dengan upaya para ahli filologi klasik. 4 tingkatan interpretasi yang berkembang pada abad pertengahan yaitu literal exegesis, allegoris exegesis, tropological exegesis, dan eschatologis exegesis. Diredukasi menjadi literal dan gramatikal exegesis. Pemahaman ini diawali oleh seorang ahli filologi bernama Ernesti pada tahun 1761 dan terus berkembang oleh Friedrich August Wolff dan Friedrich Asch. Hermeneutika kemudian keluar dari disiplin filologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkatan interpretasi ada pertengahan ketika Schleiermacher menyatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum dari sekedar mencapai makna dari sebuah teks. Dan ia kemudian menjadikan hermeneutika sebagai disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan dikembangkan oleh Wilhelm di ujung abad 19 Masehi. Ia mengadukan konsep sejarah dan filsafat secara menjauhi dogma metafisika untuk melahirkan pemahaman yang baru terhadap hermeneutika. Ia kemudian memahami bahwa proses hermeneutika adalah sesuatu yang menyejarah sehingga harus terus-menerus berproses di setiap generasi.
Walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang tindih, hubungan keilmuan yang dinamis akan sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dalam sudut pandangan yang bersifat objektif. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi. Abad 20 Masehi ditandai sebagai era postmodern dalam sejarah filsafat barat. Fenomenologi lahir sebagai paham baru yang merambah dunia hermeneutika. Adalah Martin Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutis merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Usahanya mendapat respon positif dari Heidegger yang kemudian memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berusaha menunjukkan diri sendiri melalui tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama bahasa. Hermeneutika di akhir abad 20 Masehi mengalami pembaharuan bahasa ketika Paul Ricoeur memperkenalkan teorinya. Ia kembali mendefinisikan hermeneutika sebagai cara menginterpretasi teks. Hanya saja cara cakupan teks lebih luas dari yang dimaksud oleh para cendekiawan abad pertengahan maupun modern, dan sekitar lebih sempit dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Heidegger. Teks yang dikaji dalam hermeneutika Ricoeur bisa berupa teks baku sebagaimana umumnya, bisa berupa simbol maupun mitos. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memahami realitas yang sesungguhnya di balik keberadaan teks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Maksum dengan NIM 2004026104 akan menjelaskan tentang teori kritis. Pengertian dari teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Yang pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Sedangkan dalam filsafat sendiri, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman. Teori Frankfurt menarik tentang metode kritis Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh 5 tokoh teori madhab Frankfurt. Definisi paling sederhana dari sikap atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahan, mempersoalkan atau mempertanyakan suatu hal. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan oleh Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan sains, kebudayaan, dan institusi. Kedua makna dari teori kritis dari intelektual yang berbeda terkait dengan arti kritik dan kritik kritis berasal dari kata Yunani kritikos yang berarti penilaian atau kearifan dalam bentuk kata tersebut pada abad ke-18. Sementara kata tersebut dianggap sebagai pengajaran intelektual yang benar-benar independen. Untuk menggunakan perbedaan epistemologis yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, teori kritis dalam studi sastra pada akhirnya merupakan bentuk hermeneutika, yaitu pengetahuan melalui interpretasi untuk memahami makna teks manusia dan simbolis ekspresi, termasuk penafsiran teks-teks yang dengan sendirinya menafsirkan teks-teks lain. Dari perspektif ini, banyak teori kritis sastra karena difokuskan pada interpretasi dan penjelasan bukan pada transformasi sosial, akan dianggap sebagai teori positivistik atau tradisional daripada kritis dalam
Arahken atau Marxis. Tokoh-tokoh penting teori kritis: Mark Horkheimer, Hegel, Karl Marx adalah sumber gagasan teori kritis. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Nah, untuk memahami pendekatan teori kritis tidak bisa tidak harus menempatkannya dalam konteks idealisme Jerman dan kelanjutannya. Karl Marx dan generasinya menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam tradisi besar pemikiran filosofis yang mampu mengamankan pengetahuan tentang manusia dan sejarah. Namun, karena beberapa hal, pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoritis Hegel. Menurut Marx, hal ini terjadi karena Marx menjadikan filsafat sebagai sesuatu yang praktis, yakni menjadikannya sebagai cara berpikir, dalam artian kerangka berpikir masyarakat dalam mewujudkan idealitasnya. Dengan menjadikan nalar sebagai sesuatu yang sosial dan menyejarah, skeptisisme historis akan muncul untuk merelatifkan klaim-klaim filosofis tentang norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya forma-forma kehidupan. Teori kritis menolak skeptisisme dengan tetap mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap mempertahankan penekanan terhadap normativitas dalam tradisi filsafat, teori kritis mendasarkan cara bacanya dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu yang digunakan untuk memahami klaim normatif itu dalam konteks kekinian. Terus Theodor Adorno, objek sentral dalam teori kritis Adorno adalah hubungan saling keterpengaruhan antara pertentangan-pertentangan dalam masyarakat sebagai sebuah totalitas dan bentuk konkret kehidupan subjek-subjek dalam masyarakat. Yang terakhir, Jürgen Habermas. Terjadi proses melawan suatu dominasi untuk menciptakan dominasi baru. Harus dilakukan komunikasi untuk menciptakan konsensus atau kesepakatan yang bebas dari dominasi dan paksaan. Paradigma kritis. Paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Paradigma kritis diinspirasikan dari teori kritis dan terkait dengan warisan Marxisme dalam sebuah filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Penelitian dalam paradigma kritis memandang realitas tidak berada dalam harmoni, tapi cenderung dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofis pengetahuannya. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral, namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik, sosial. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana paradigma kritis mencoba membedah realitas dalam penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian atau analisis kritis tentang teks media. Paradigma kritis memandang realitas yang ada adalah semu, tidak alami, dan dikonstruk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, berada dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Bersikap memberikan kritik, melakukan transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial untuk mengubah dunia. Paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu yang berpihak. Paradigma kritis menekankan penafsiran terhadap objek. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam melihat secara lebih mendalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi.